Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 91. Tuan-tuan, karena Anda sangat menyukai nektar dewa yang diproduksi oleh Magnificent Tank Corp, saya harap Anda dapat membantu mempromosikannya. Meskipun anggur yang harum dan enak memang tidak takut dengan lorong gelap, dengan bantuan Anda dalam hal promosi, kita akan mendapatkan keuntungan darinya, yang menyebabkan nektar dewa dapat memasuki pasar domestik dengan sangat cepat. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Mengangguk sebagai jawaban, Qin Changlin kemudian berbalik. Dia mengangkat nektar dewa dan berkata dengan keras. Saya salah satu juri konferensi mencicipi anggur ini, dan juga wakil ketua Asosiasi Industri Anggur Tiongkok. Kelima pria di sekitar saya ini juga merupakan juri konferensi mencicipi anggur tahun ini. Kami baru saja mendapat kehormatan mencicipi nektar dewa ini terlebih dahulu. Rasanya luar biasa lembut dan itu adalah anggur terbaik yang pernah kami minum. Jadi, saya harap kalian semua dapat membantu mempublikasikannya juga. Meskipun anggur ini dihargai 18.888 yuan, itu benar-benar sepadan dengan harganya. Wow! Kerumunan itu tiba-tiba mendidih dengan ekspresi terkejut menutupi wajah mereka ketika mereka menatap botol nektar dewa di tangannya. Hari ini, orang-orang yang datang ke konferensi mencicipi anggur adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang industri anggur. Kebanyakan dari mereka tahu siapa Qin Changlin. Mereka juga tahu bahwa orang-orang tua ini selalu bersikap adil dan memiliki sikap yang terhormat. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi 6 juri konferensi mencicipi anggur ini. Jika yang berbicara adalah orang lain, mereka mungkin tidak akan percaya. Namun, banyak orang yang yakin karena itu adalah Qin Changlin. Selain itu, 5 juri lainnya dari konferensi mencicipi anggur juga telah mencicipi banyak anggur berkualitas. Mereka juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang setiap jenis anggur. Karena mereka semua sepakat mengatakan bahwa nektar dewa ini adalah anggur yang langka dan tidak biasa di dunia, ini berarti bahwa hal itu pasti benar. Konferensi mencicipi anggur tahun ini tampaknya memiliki kuda hitam yang bersinar. Saya benar-benar penasaran dengan rasa nektar dewa ini. Kata-kata dan ekspresi para juri benar-benar menggelitik rasa ingin tahu saya. Kalau dipikir-pikir, mereka semua mengatakan bahwa anggur ini tidak biasa. Betapa hebatnya rasa nektar dewa ini? Ah, sayang sekali hanya tersisa 2 botol. Aku benar-benar ingin membeli sebotol. Baiklah, aku harus menunggu Magnificent Tank Corp membuka toko eksklusif mereka. Aku akan segera ke sana untuk membeli dan mencicipinya di tempat. Jika anggur itu berkualitas tinggi seperti yang dikatakan para juri, aku harus memesannya dalam jumlah banyak. Begitu banyak juri yang memberikan pujian dan pengakuan penuh, ini adalah sesuatu yang belum pernah kami lihat di konferensi mencicipi anggur sebelumnya. Ada 7 juri di setiap konferensi mencicipi anggur. Jika yang lain juga memberikan pujian penuh, saya akan memesannya dalam jumlah besar sekarang. Apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Keenam hakim ini telah mencicipi nektar dewa dan mereka mempelajari tentang anggur itu dari dukun yang sudah tua, hakim ke-7. Itu benar. Di tengah-tengah obrolan yang ramai, seorang pria parubaya berusaha keras untuk masuk ke tempat terdalam. Dia menatap Kang Xia dan berkata, Ketua Kang, saya ingin memesan 200 kotak nektar dewa Anda. Ya, 200 kotak. Orang lain pun tak mau ketinggalan dan menimpali. Saya juga pesan 200 kotak. Kang Xia tidak tahu apakah harus terhibur atau menangis saat melihat mereka. Dia kemudian berkata sambil tersenyum. Saya benar-benar minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa Magnificent Tank Corp kami tidak menyediakan penjualan prapemesanan. Anggur ini hanya akan dijual di toko-toko yang kami dirikan. Jadi, jika Anda ingin membelinya, Anda hanya dapat pergi ke toko kami. Selain itu, karena produksi nektar dewa kami terbatas, setiap pelanggan tidak diperbolehkan membeli lebih dari 2 kotak, atau 12 botol. Pria itu menatap kosong sejenak dan berseru. Apakah ini caramu berbisnis? Seseorang ingin membeli anggurmu, tetapi kamu malah ingin membatasi pembeliannya? Sopan santun macam apa ini? Baiklah, itu keputusan bos kami. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Kami tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan, kami hanya melaksanakan keputusannya. Ketua Kang, bolehkah saya bertanya siapa pemilik Magnificent Tank Corp? Tanya Qin Changlin, bingung. Maaf. Bos kami tidak suka menunjukkan dirinya di depan umum. Jadi dia menyuruh kami untuk tidak mengungkapkan identitasnya.
kata Kang Xia sambil tersenyum. Magnificent Tangkorp milikmu ini benar-benar mengejutkan. Qin Changlin memaksakan senyum masam dan berkata, ngomong-ngomong, kenapa aku merasa nama ini agak familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Banyak orang di sekitarnya juga tampak bingung setelah mendengarnya. Karena banyak dari mereka juga merasa bahwa nama Magnificent Tangkorp agak familiar. Seingatku, manajer umumnya adalah manajer emas terkenal Kang Xia. Lalu kau adalah Kepala Kang? Pria paruh baya itu berseru. Seketika, mata semua orang tertuju pada Kang Xia. Ada yang tampak penasaran, ada pula yang terkejut. Saya tidak pernah menyangka saya begitu terkenal. Tidak disangka seseorang akan mengenali saya saat berpartisipasi dalam konferensi mencicipi anggur ini. Kang Xia terkekeh dan berkata, benar sekali, saya Kang Xia. Namun, saya tidak tahu apapun tentang jabatan manajer emas ini. Tidak heran. Tidak heran jika nama Magnificent Tangkorp akan terngiang di telinga. Qin Changlin berkata dengan heran. Itu karena ini adalah grup perusahaan tempat Kepala Kang bekerja sekarang. Saya pikir perusahaan ini didirikan oleh Kepala Kang. Tetapi ternyata perusahaan ini memiliki bosnya sendiri. Kang Xia tanpa sengaja melirik Tang Xiu yang tersenyum tipis. Dia kemudian berkata dengan senyum menawan. Namun, aku tidak punya pilihan. Sepertinya aku dilahirkan untuk bekerja untuk orang lain. Sejujurnya, lebih buruk lagi dengan bosku saat ini. Dia adalah bos yang meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan, tetapi dia sendiri tidak bekerja. Jadi, aku bertanggung jawab atas segalanya. Yah, itu bukan hal yang baik. Qin Changlin tertawa keras dan jelas. Orang yang cakap harus melakukan lebih banyak pekerjaan, sebagai permulaan. Ini menunjukkan bahwa bos Anda memiliki mata dan wawasan yang hebat. Dia tidak ingin membiarkan seseorang yang berbakat seperti Anda mengubur dan menyia-nyiakan bakat Anda. Kami benar-benar iri padanya. Tak lama kemudian, setelah beberapa kali bertukar pikiran, Qin Changlin dan yang lainnya bubar dan pergi. Namun, banyak pedagang grosir minuman keras dan pejabat eksekutif bisnis anggur datang untuk berpartisipasi dalam konferensi mencicipi anggur setelah mendengar berita tentang nektar dewa. Banyak orang ingin memesan terlebih dahulu, tetapi akhirnya, semuanya ditolak oleh Kang Xia. Beberapa orang dengan aspirasi tinggi dan niat baik diam-diam mengamati bahwa Kang Xia telah menolak lebih dari 20 pedagang grosir minuman keras hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Sesaat sebelum tengah hari. Kang Xia tersenyum saat duduk di seberang Tang Xiu dan berkata, Bos, sebentar lagi jam makan siang. Bagaimana kalau kita pesan makanan untuk makan siang di sini sambil bekerja? Atau makan siang di luar untuk menghibur dan menyemangati kita? Ayo makan siang sambil bekerja, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Aku akan memilih restoran di malam hari untuk memberimu hadiah. Sambil bersandar di dinding di dekatnya, Sukuan menyeringai. Bos besar Tang, aku semakin mengagumimu. Mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu terampil saat masih kecil? Jika aku mengetahuinya sebelumnya, aku akan memegang pahamu erat-erat dan mengikuti dari belakang pantatmu lebih awal. Hentikan omong kosongmu. Tang Xiu tertawa dan berkata, Kau bukan dewa. Bagaimana kau bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimanapun, sekarang belum terlambat. Aku adalah seseorang yang akan memastikan bahwa semua teman yang kutemui memiliki kehidupan yang baik di masa depan, asalkan kau melakukannya dengan baik. Benar sekali. Sukuan menyeringai. Aku pasti akan membuatmu puas dengan penampilanku. Nah, kalau kita pesan makanan untuk makan siang di sini sambil bekerja? Atau makan siang di luar untuk menghibur dan menyemangati kita? Saya sangat puas sekarang. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Kang Xia, kirim seseorang untuk memesan 2 rumah setelah kamu kembali ke Star City. Setiap rumah tidak boleh kurang dari 2 juta. Berikan masing-masing kepada Sukuan dan Suben. Anggap saja itu sebagai bentuk perawatan kesejahteraan bagi mereka. Tidak. Sukuan segera melambaikan tangannya dan berkata, Tang Xiu, meskipun kita bersaudara, kamu tidak perlu memberi kami perlakuan khusus. Aku tidak keberatan jika kamu memberikannya kepadaku. Tapi kenapa kamu tidak tahu tentang watak saudara Ben? Dia pasti tidak akan menerima rumah itu tanpa alasan yang kuat. Jika dia tidak mau menerimanya, bagaimana aku bisa merasa baik-baik saja menerimanya?
Meskipun demikian, kamu dapat meminta kepala Kang menaikkan gaji kami dan memberikan beberapa tunjangan nanti. Tapi abaikan saja masalah perumahan ini. Tang Xiu tercengang. Saat mengingat kepribadian Su Ben yang jujur, dan keras kepala, dia langsung tersenyum kecut dan berkata, "Saudara Ben, lupakan saja. Kang Xia, kamu juga mendengarnya, kan? Beri mereka lebih banyak hadiah jika mereka tampil baik nanti." Tidak masalah. Kang Xia dapat merasakan persaudaraan antara Tang Xiu dan Su Quan dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah makan siang, Tang Xiu tetap tinggal di sana. Meskipun dia adalah bos dan tidak perlu baginya untuk tinggal, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dia tinggal di sana untuk melihat situasi dan menemani Kang Xia dan Su Quan. Berbincang-bincang dengan riang bersama juga merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Sore ini, nektar dewa dari Magnificent Tang Corp menimbulkan sensasi besar dan langsung menjadi terkenal. Semua tamu yang datang ke konferensi mencicipi anggur pergi ke stan mereka. Puluhan dari mereka bahkan ingin memesan terlebih dahulu di tempat, meskipun semuanya ditolak oleh Kang Xia. Terlepas dari situasi hari ini, entah itu Kang Xia, Su Quan, atau Tang Xiu, mereka menyadari satu hal. Ketenaran nektar dewa telah mencapai puncaknya. Bab 377, Hadiah. Malam telah tiba. Shanghai yang ramai adalah kota dengan banyak lampu yang berkelap-kelip. Di aula pesta abadi cabang Shanghai, Cinan bersandar tanpa bergerak di meja kasir, dengan malas memainkan ponselnya. "Kepala Ci, seseorang mencari Anda." Seorang pelayan datang. Cinan mendongak malas dan bertanya, "Siapa yang mencariku?" Pelayan itu menunjuk ke bagian belakang dan berkata, "Dia seorang mahasiswa laki-laki yang mengatakan ingin memesan 1 kotak. Namun, kotak-kotak di restoran kami sekarang sudah penuh." Melihat sekeliling, raut wajah Cinan sedikit berubah saat senyum cerah muncul di wajahnya yang cantik. Setelah memastikan bahwa murid itu adalah Tang Xiu, dia berkata kepada pelayan, "Cepat bersihkan ruang VIP di lantai 4. Siapkan minuman dan hidangan terbaik sesuai dengan layanan VIP. Cepat pergi." VIP? Pelayan itu tertegun dan menatap kosong sebelum dia berbalik untuk melihat Tang Xiu dan yang lainnya dan pergi dengan langkah besar. Dengan ekspresi tersenyum, Cinan datang ke hadapan Tang Xiu dan yang lainnya. Meskipun dia sudah melihat penampilan Kang Xia yang memukau, dia masih agak terkejut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Selamat datang. Berapa banyak kotak yang Anda butuhkan, bos?" "Cinan, atur ruang VIP di lantai 4 untuk kami. Mereka semua adalah orang-orang kami," kata Tang Xiu sambil tersenyum. Cinan terkejut. Dia lalu tersenyum dan berkata, "Saya sudah menyuruh orang untuk menyiapkannya, bos." "Baiklah, aku akan memperkenalkan mereka padamu. Dia Kang Xia, manajer umum Magnificent Tang Corp. Yang ini Su Quan, saudara laki-laki yang tumbuh bersamaku dan sekarang juga bekerja di Magnificent Tang Corp." Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Dia Cinan, manajer cabang Shanghai dari Aula Pesta Abadi." "Halo, Kang Xia." Cinan tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan berkata, "Karena kita satu angkatan, tolong panggil aku Suster Nanan. Bagaimana kalau aku memanggilmu Xia-Xia?" Ini, Kang Xia ragu-ragu sebelum menjabat tangan Cinan dan mengangguk. Dia kemudian menatap Tang Xiu dan bertanya dengan bingung, "Apa ini, bos?" "Baiklah, aku pemilik Magnificent Tang Corp." Tang Xiu tersenyum dan berkata, "Tapi aku juga pemilik Aula Pesta Abadi." "Kau benar-benar bos Balai Pesta Abadi?" Kang Xia terkejut dan bertanya, "Bagaimana ini mungkin? Sepengetahuanku, Balai Pesta Abadi telah ada selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin kau?" Sambil melambaikan tangannya untuk menyela pembicaraannya, Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui. Mungkin kamu akan mengetahuinya nanti. Bagaimanapun, nektar dewa kita telah menimbulkan sensasi besar di konferensi mencicipi anggur. Ini akan membuat anggur itu lebih cepat terkenal, jadi kurasa aku akan memberimu ucapan selamat dan perayaan terlebih dahulu." Melihat Tang Xiu tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, Kang Xia menahan diri dan tidak bertanya lagi. Sudah menjadi kejutan yang menyenangkan baginya untuk bersama Tang Xiu sekarang.
di VIP Lounge di lantai 4. Mereka dipandu oleh Chinan ke ruang VIP yang luas. Mata Sukuan terbelalak setelah melihat ke dalam. Ia kemudian mendekati jendela, mengamati pemandangan di jalanan yang ramai dan ramai di luar. Ia tidak tahan untuk berkata, "Ini sangat mewah. Aku sudah pernah ke banyak restoran, tetapi ini pertama kalinya aku berada di restoran yang mewah seperti ini. Ini adalah ruang VIP aula pesta abadi kita." Chinan tertawa. Biasanya tidak terbuka untuk umum. Kecuali beberapa VIP dan orang-orang kita sendiri, orang luar tidak diperbolehkan masuk ke sini. Sepertinya kita menjadi pusat perhatian karena Big Boss, kata Sukuan sambil tersenyum. Karyawan lain dari perusahaan Magnificent Tang juga terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa Tang Xiu adalah bos besar perusahaan, mereka tahu bahwa dia adalah seseorang yang meminta orang lain untuk bekerja tetapi tidak melakukan apapun sendiri. Tetapi sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa bos besar mereka, yang biasanya tidak peduli dengan situasi perusahaan, ternyata memiliki lebih banyak bisnis di luar perusahaan Magnificent Tang. Dia benar-benar kewalahan. "Duduklah." Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata. Kang Xia bergerak cepat dan menarik kursi untuk Tang Xiu. Setelah itu, dia tersenyum dan duduk di sampingnya. Adapun Chinan, dia tidak duduk dan malah berkata, "Bos, Tetua Ji telah datang ke Shanghai. Namun, saya tidak memberitahu Anda sejak saya mengetahui Anda pergi ke Provinsi Guangyang beberapa hari yang lalu. Bisakah Anda menemuinya saat Anda punya waktu?" Setelah merenung sejenak, Tang Xiu lalu menjawab, "Biarkan dia menunggu. Orang yang kutunggu-tunggu belum juga datang ke Shanghai. Jadi aku akan menghubunginya setelah orang itu tiba." "Setuju?" Chinan tersenyum tipis dan mengangguk. Dengan cepat, hidangan istimewa dan anggur berkualitas dari aula pesta abadi telah tersaji. Hidangan harum itu menggugah selera semua orang. Butuh waktu 2 jam penuh sebelum makan malam berakhir. Selama pesta, Kang Xia hanya minum sedikit anggur, namun rona merah kemerahan terlukis di wajahnya yang sangat cantik, membuatnya tampak sedikit lebih manis dan lebih cantik. "Bos, bisakah Anda menemani saya melihat pemandangan malam Shanghai?" Setelah meninggalkan restoran, Kang Xia berjalan di samping Tang Xiu dan berbicara dengan suara pelan. "Baiklah." Tang Xiu tidak menolaknya. Kang Xia adalah teman yang dia percaya dan sukai. Karena itu, dia ingin membuatnya puas. Setelah mengantar Sukuan dan yang lainnya pergi, Tang Xiu kemudian menatap Chinan dan berkata sambil tersenyum. "Kamu kembali saja untuk mengurus urusanmu. Aku akan mengajak Kang Xia jalan-jalan." Chinan menatap Kang Xia dengan ekspresi aneh. Dia lalu tersenyum dan bertanya, "Bos, apakah Anda ingin menggunakan mobil saya?" "Tidak perlu." Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, "Meskipun aku tidak keberatan menyetir setelah minum, itu tetap dianggap menyetir dalam keadaan mabuk. Jadi kita naik taksi saja." "Baiklah," jawab Chinan sambil berbalik dan berjalan menuju restoran. Tang Xiu kemudian menatap Kang Xia dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu mau kemana?" "Saat pertama kali tiba di Shanghai, aku jalan-jalan dengan teman sekelasku. Lagi pula, kota metropolitan ini sangat bagus. Bagaimana kalau kita pergi?" Kang Xia berkata sambil tersenyum. "Aku ingin melihat pemandangan malam Sungai Huangpu." "Ah, benar, kalau kita bisa naik feri penumpang malam di Sungai Huangpu, itu akan lebih baik." "Baiklah." Tang Xiu mengangguk. Setelah naik taksi, mereka segera tiba di loket tiket feri Sungai Huangpu. Tang Xiu membeli tiket lalu menemani Kang Xia berkeliling Sungai Huangpu dan kembali ke tepi sungai. Kang Xia dan Tang Xiu berjalan berdampingan di tengah kerumunan. Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, Kang Xia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Tang Xiu. Sambil meliriknya, Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya ada beberapa hal yang ingin kau tanyakan. Kau juga ingin tahu bagaimana aku menjadi pemilik aula pesta abadi, kan?" "Yang ingin kutanyakan bukanlah bagaimana kau menjadi pemilik aula pesta abadi," Kang Xia berkata sambil tersenyum. "Tapi ini tentang Chinan. Hubunganmu dengannya tampaknya agak tidak biasa." Tang Xiu menatap kosong sejenak sebelum dia langsung tertawa terbahak-bahak. "Kamu tidak mungkin berpikir bahwa hubungan kita seperti antara pria dan wanita, kan?" "Tidak, bukan seperti itu. Bisa dibilang,
Kalian berdua tampak sangat dekat, tetapi dia sangat menghormatimu. Kang Xia berkata. Tidak seperti rasa hormat yang dibuat-buat. Namun, itu tulus dari hati. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya, dia terkadang mengungkapkannya sedikit, seperti dia sedang menyanjungmu. Senyum di wajah Tang Xiu perlahan memudar saat dia berdiri di dekat sungai Huangpu. Sambil menatap pantulan cahaya redup di permukaan sungai, dia berkata dengan tenang. Kang Xia, kamu mengamatinya dengan sangat saksama. Namun, apakah kamu tidak menyadari bahwa dia juga menemukan sikap yang luar biasa dan khusus darimu? Kupikir itu bukan pertama kalinya dia melihatku. Kang Xia berkata. Tapi itu lebih seperti perasaan sayang antara teman lama atau semacamnya, yang sejujurnya tidak bisa kupahami. Berbalik, Tang Xiu lalu menatap wajahnya. Melihat matanya yang berbinar dengan lingkaran cahaya berair dan terang, dia kemudian bertanya dengan serius. Aku telah mengajarkanmu sebuah teknik kultivasi. Bagaimana latihanmu? Aku belum merasakan ki internal, kata Kang Xia. Kamu belum merasakan ki internal, tetapi dia telah berlatih dan mengolah ki sejati. Tang Xiu berkata. Meskipun dia belum memulai jalur kultivasi sejati, dia mungkin dapat mempelajarinya di masa depan. Semua anggota inti Aula Pesta Abadi adalah orang-orangku sendiri, yang bagi mereka perintahku lebih utama dari segalanya. Bahkan jika aku memerintahkan mereka untuk bunuh diri sebelum aku, mereka akan segera melakukannya. Jantung Kang Xia berdegup kencang. Ia menatap Tang Xiu dengan ekspresi tak percaya dan bertanya. Bos, orang-orang yang begitu setia, apakah mereka benar-benar ada di dunia ini? Mereka berbeda. Hidup mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, kata Tang Xiu. Bos, aku harus bilang kalau aku tidak setuju. Kang Xia menggelengkan kepalanya dan berkata. Hidup mereka ada di tangan mereka untuk dikendalikan. Mengenai bagaimana mereka menjalaninya di masa depan, mereka punya jalan mereka sendiri untuk ditempuh, bagaimana bisa kau mengatakannya seperti itu? Jalan mereka sebenarnya sudah berakhir. Tang Xiu menyela perkataannya dan berkata dengan yakin. Kecuali mereka menjadi tua dan mati dalam ketidakjelasan, mereka akan dengan penuh semangat mengikuti jejak langkahku. Jalan yang harus mereka tempuh di masa depan akan kuberikan. Jadi, hidup mereka adalah sesuatu yang harus mereka gunakan untuk memberikan kesetiaan mereka kepadaku. Itu diberikan olehmu? Kang Xia terkejut dan berkata. Bagaimana kamu memberikannya kepada mereka? Jangan bilang kau lupa apa yang kukatakan padamu saat aku memberimu teknik kultivasi. Jadilah lebih kuat dan teruslah hidup. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata. Jika mereka dapat berkultivasi hingga tingkat tertentu, mereka akan memiliki umur panjang di masa depan. Bukan hanya mereka, bahkan kau juga telah mempelajari teknik kultivasi dariku, jadi hidupmu adalah milikku. Kang Xia terdiam sejenak. Senyum tiba-tiba mengembang di wajahnya saat dia berkata sambil tersenyum. Yah, jiwa dan tubuhku adalah milikmu, sejak awal. Tang Xiu terkejut sesaat dan tiba-tiba teringat saat dia terjatuh dengan Kang Xia. Bagian bawah perutnya terasa panas. Kang Xia, aku. Tang Xiu membuka mulutnya untuk berbicara. Kang Xia mengangkat jari-jarinya yang seperti batu giok dan dengan lembut menutupi bibir Tang Xiu sambil tertawa pelan. Aku tahu kamu bilang kita tidak bisa menjadi pasangan yang normal. Namun, aku tidak keberatan. Selama aku bisa menempati sedikit ruang di hatimu, aku merasa puas. Tang Xiu menghela napas dalam-dalam. Ia kemudian melingkarkan lengannya di bahu wanita itu dan berkata, Jangan bicarakan itu lagi dan pergilah ke tempat lain. Kang Xia mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Cahaya yang berbeda bersinar dari matanya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa lama, barulah Kang Xia berkata dengan lembut. Aku tahu toko di dekat sini. Mau ikut aku membeli beberapa potong pakaian? Baiklah, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Apakah toko ini menjual barang lain selain pakaian? Saya ingin membeli laptop. Sekarang, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang komputer dapat dianggap sebagai orang yang buta huruf. Kamu tidak tahu cara menggunakan komputer? Kang Xia terkejut. Saya dapat menggunakannya untuk operasi sederhana. Tang Xiu berkata. Saya pernah mengikuti kelas komputer di tengah-tengah sekolah menengah pertama. Namun, apa yang saya pelajari adalah hal-hal yang sangat sederhana. Bahkan,
Saya baru saja mulai menggunakan telepon pintar baru-baru ini. Bab 378, seseorang tidak bisa menghindari musuhnya. Tidak apa-apa. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin mempelajari operasi yang lebih canggih, aku bisa mengajarimu nanti. Ah, benar? Apakah kamu ingin membeli komputer untuk bermain game atau untuk bekerja? Ada banyak model laptop dan konfigurasinya. Aku perlu tahu apa yang ingin kamu lakukan dengannya terlebih dahulu. Saya akan menggunakannya untuk belajar dan bekerja, kata Tang Xiu. Sambil memberi isyarat OKK, Kang Xia lalu memegang tangan Tang Xiu dan berjalan menuju toko terdekat. Berbelanja. Seperti biasa, itu adalah sifat wanita. Meskipun menemani wanita berbelanja adalah impian banyak bujangan, tetapi Tang Xiu sendiri tidak suka berbelanja. Dia akan langsung mencari tahu di mana bisa membeli barang yang diinginkannya dan langsung membelinya. Bagaimanapun, Kang Xia adalah seseorang yang menjalin hubungan dengannya. Terlebih lagi, dia adalah tangan kanannya. Jadi Tang Xiu sama sekali tidak ingin mengecewakannya dan berusaha memuaskannya semampunya. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Aku sudah ke sini 2 kali, tetapi aku tidak menemukan mal sebesar ini di tempat ini. Saat keduanya memasuki pintu depan toko, Tang Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat-lihat toko di sekitar dan barang-barang yang berkilauan. Saya sudah ke sini setidaknya 10 kali, kata Kang Xia sambil tersenyum. Berbelanja adalah sifat wanita. Sepertinya kamu juga tidak terkecuali. Tang Xiu tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu bisa membeli apapun yang kamu suka. Aku mungkin pelit, tetapi sebagai balasannya, aku siap berdarah malam ini. Benarkah? Kang Xia tampak terkejut dan berkata. Jangan menarik kembali kata-katamu atau menyesalinya nanti. Kata-kata seorang pria sejati lebih jujur daripada cambuk kuda. Tang Xiu mengangguk. Senyum mengembang di sudut mulut Kang Xia saat dia mengangguk dengan berat. Tiba-tiba, wajahnya sedikit linglung dan alisnya langsung berkerut, ekspresi benci dan tidak suka terpancar dari matanya. Ayo kita pergi ke sana. Dia menarik Tang Xiu ke arah lain. Tunggu sebentar, Nona Kang. Terdengar suara tawa yang keras di dekatnya. Tak lama kemudian, 2 pemuda melangkah mendekat. Tang Xiu dan Kang Xia berhenti. Kang Xia memaksakan senyum dan berkata, Bos, kita mendapat masalah. Lalat ini agak istimewa. Seekor lalat? Tang Xiu menatap kosong sejenak. Yang tidak disangkanya adalah 2 orang yang berjalan mendekat ternyata adalah kenalan. Nona Kang, saya tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan Anda di sini. Kakak perempuan saya memang menyebut Anda kemarin. Saya dengar Anda datang ke Shanghai untuk mengurus suatu urusan, jadi saya harus menjamu Anda dengan baik. Seperti biasa, Li Zhen tetap terlihat anggun dengan senyum cemerlang di wajahnya yang tampan. Matanya menatap Kang Xia dan bahkan tidak melirik ke arah Tang Xiu di sampingnya. Terima kasih atas niat baik adikmu. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Tapi kunjunganku kali ini benar-benar untuk urusan bisnis. Aku akan menemuinya nanti jika ada waktu. Ngomong-ngomong, kami punya urusan lain yang harus diurus, jadi aku pamit dulu. Setelah berkata demikian, dia menarik Tang Xiu dan hendak pergi. Nona Kang, jarang sekali bertemu denganmu di sini. Bolehkah aku mengundangmu? Li Zhen buru-buru berteriak. Kata-katanya tiba-tiba terhenti karena pada saat ini matanya bertemu dengan Tang Xiu. Inilah alasan mengapa dia menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Melihat Li Zhen dengan ekspresi acuh tak acuh, Tang Xiu berkata perlahan. Memang ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh akan saling berpapasan di jalan yang sempit. Aku tidak pernah mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang aku harus mengatakan bahwa itu benar. Dengarkan saranku, ya? Kang Xia adalah orangku. Jika kamu tidak memiliki masalah yang pantas untuk didiskusikan dengannya di masa depan, sebaiknya kamu tidak mengganggunya. Berperilakulah dengan baik. Wajah Li Zhen berubah sangat tidak sedap dipandang. Terkejut, dia menatap Tang Xiu dan berkata dengan marah karena malu. Tang Xiu, bagaimana kamu bisa ada di mana-mana? Jangan pernah berpikir bahwa karena perjanjian itu aku harus berjalan-jalan saat melihatmu. Percaya atau tidak? Mengapa aku harus percaya padamu? Apakah kau ingin memaksaku untuk bertindak melawanmu dan keluarga Limu atau semacamnya? Tang Xiu memotongnya dan bertanya dengan ringan.
Dilihat dari usiamu, kau bukan anak kecil, jadi sebaiknya kau berpikir keras. Jangan mengundang masalah yang akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga Limu. Setelah berkata demikian, Tang Xiu meraih tangan Kang Xia dan berjalan pergi. Wajah Li Zhen terus berubah sebelum akhirnya menatap punggung Tang Xiu dan Kang Xia saat mereka pergi. Ekspresi enggan muncul di wajahnya. Dia belum menyelidiki dengan jelas latar belakang dan identitas Tang Xiu, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Ya kecil, panggil Yuzi dan katakan padanya kau melihat Tang Xiu. Mungkin karena kebenciannya terhadap Tang Xiu, dia akan bergegas datang tanpa berpikir untuk membalas dendam. Li Zhen mengendurkan tinjunya dan segera berbisik setelah berpikir untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Baiklah, pemuda itu mengangguk. Di lantai 2 pusat perbelanjaan, di toko elektronik. Tang Xiu dengan tenang memegang tangan Kang Xia dan bertanya. Dilihat dari kata-katamu sebelumnya, kamu seharusnya mengenal kakak perempuan Li Zhen, kan? Senyum di wajah Kang Xia tidak surut sejak Tang Xiu memegang tangannya. Terutama ketika dia mendengar Tang Xiu berkata, Kang Xia adalah orangku. Itu membuatnya merasa seperti sedang memakan madu manis. Setelah mendengar pertanyaannya, Kang Xia berkata sambil tersenyum. Aku kenal kakak perempuannya. Kamu memanggilnya lalat sebelumnya. Apakah dia mengejarmu atau semacamnya? Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Banyak pria yang mengejarku, tapi aku tidak pernah melirik mereka sedikit pun. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Aku rasa tidak akan ada pria yang lebih menonjol darimu di dunia ini. Bos, melihatmu dan Li Zhen saat itu, apakah kalian saling kenal sebelumnya? Lagi pula, seharusnya ada konflik di antara kalian, kan? Itu hanya konflik kecil, bukan masalah besar, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Bisakah kau menjelaskannya lebih lanjut? Kang Xia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika pertama kali datang ke Shanghai, saya merasa bosan setelah makan di aula pesta abadi bersama beberapa teman. Kemudian, saya mengikuti Cinan ke kota tetangga dan ikut serta dalam balapan mobil bawah tanah. Tang Xiu meliriknya dan berkata, lawannya adalah Li Zhen dan seorang pembalap profesional yang diundangnya dari Hong Kong. Pada akhirnya, saya menang. Dia tidak hanya kehilangan uang, dia juga menerima syarat saya untuk menghindari saya kapanpun dan dimanapun dia bertemu saya nanti. Hal lainnya adalah bahwa dia dan teman sekelas saya juga memiliki konflik, untuk memulai. Beberapa hari yang lalu mereka bertemu dan bertengkar, dan saya memberi pelajaran kepada anteknya karena ucapannya yang kurang ajar. Ya, keluarga Li cukup berkuasa di Shanghai. Meskipun mereka tidak termasuk dalam 10 besar, kekuasaan mereka dapat dianggap cukup baik. Kang Xia tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. Setelah Li Dan, kakak perempuan Li Zhen, mengambil alih bisnis keluarga mereka telah berkembang pesat sejak saat itu. Namun sebaliknya, Li Zhen ini adalah tipikal orang kaya baru generasi kedua. Tuan muda yang tidak berguna. Bahkan kakak perempuannya mengkhawatirkannya. Aku sudah tahu bahwa dia adalah tuan muda yang tidak berguna saat pertama kali melihatnya. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Orang-orang seperti dia memancarkan aura uang di sekitar mereka. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang perhiasan mewah dan semacamnya, tetapi dari apa yang dikenakannya saja, aku berani mengatakan bahwa perhiasan itu bernilai puluhan ribu yuan. Bos, Anda salah paham. Kang Xia tidak dapat menahan tawa. Semua yang dikenakannya bernilai ratusan ribu yuan, setidaknya. Itu belum termasuk jam tangan Vacheron Konstantin yang dikenakannya di pergelangan tangannya, yang nilainya lebih dari 1 juta yuan. Ya, sepertinya aku masih perlu belajar lebih banyak tentang pengetahuan umum, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Aku akan mengajarimu karena kau sudah melayaniku malam ini. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Aku ahli dalam bidang ini, sebagai permulaan. Haha. Mendengar kata, melayani, membuat Tang Xiu tak kuasa menahan diri untuk mengingat malam penuh gairah itu. Secara fisiologis, ia masih pria normal dan tentu saja memiliki kebutuhan dalam aspek itu juga. Namun, ia adalah seseorang yang cocok dengan alam dan tidak suka dikekang. Belum lagi bahwa wanitanya mengkhianatinya di dunia abadi, menyebabkannya memiliki naluri menjijikan terhadap wanita. Aku akan melakukan apapun yang ingin kulakukan. Mengapa aku harus peduli dengan banyak hal? Pikiran itu muncul di hati Tang Xiu. Dia segera menatap Kang Xia dengan sedikit perubahan pada ekspresinya.
Segera setelah itu, Kang Xia mengajak Tang Xiu melihat-lihat beberapa laptop di toko elektronik. Akhirnya dia membeli satu laptop yang disukai Tang Xiu. Laptop itu memiliki spesifikasi tertinggi dan harganya mencapai 5 digit. Keduanya segera mengambil tas laptop dan berjalan ke lantai 4, 5, dan 6. Toko-toko pakaian di sini adalah toko-toko kelas atas. Banyak di antaranya adalah merek-merek terkenal di dunia yang harganya membuat Tang Xiu cukup tertekan. Pada akhirnya, tujuan Tang Xiu membeli beberapa pakaian untuk Kang Xia berubah menjadi kenyataan bahwa dia membelikannya banyak barang. Beberapa set pakaian dan bahkan sepatu, kaos kaki, dan pakaian dalam. Sementara dia sendiri secara mengejutkan tidak membeli apapun setelah berjalan-jalan cukup lama. Kang Xia bahkan tidak membiarkannya membayar tagihan. Dia berdebat dan membantah, tetapi akhirnya, usaha itu berakhir dengan kegagalan karena Tang Xiu ikut dengannya. Hei, lihat toko pakaian wanita di depan. Ayo kita lihat. Tang Xiu buru-buru berkata saat melihat Kang Xia tampak masih ingin terus membeli pakaian untuknya. Kang Xia tidak mengatakan apa-apa saat dia melirik tas-tas di tangan Tang Xiu. Lebih jauh, dia tampak mengabaikannya saat dia mengangguk, tersenyum dan berkata, "Bos, tahukah Anda? Tubuh Anda hanyalah rak pakaian alami. Anda selalu terlihat cantik tidak peduli pakaian apa yang Anda kenakan. Bisakah kau berhenti menjilatku?" Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, "Aku jamin aku tidak akan pernah bisa memakai pakaian anak-anak." Haha. Kang Xia tertawa menawan. Setengah jam kemudian, ketika Kang Xia akhirnya memilih gaun yang indah, Tang Xiu lalu membayar tagihannya sambil menariknya turun ke bawah. "Sudah? Tapi kamu hanya membeli satu." Tang Xiu terkejut. "Satu saja sudah cukup." Kang Xia berkata sambil tersenyum. "Sebenarnya, aku tidak kekurangan pakaian. Meskipun aku mengajakmu pergi berbelanja, tidak ada bedanya dengan membiarkanmu menemaniku sesukaku. Tidak masalah jika aku tidak membeli apapun." "Baiklah, ayo pergi," kata Tang Xiu sambil tersenyum. Di pintu masuk mal, Yu Zi berdiri tidak jauh dari sudut jalan sambil bersandar di dinding dan menghisap sebatang rokok. Matanya dipenuhi rasa dingin dan terus-menerus menyapu pintu masuk gedung. Di belakangnya ada 4 pria besar dengan otot-otot menonjol dan semuanya membawa pisau. "Cheng Ye, ingatlah bahwa aku tidak menginginkan nyawanya. Namun, aku harus melihat darahnya, dan yang terbaik adalah mengiris tangannya dan membawanya kepadaku." Yu Zi menoleh sambil menggeram dan menatap seorang pria besar yang mengenakan rantai emas. "Tuan Muda Yu, Anda bisa tenang. Bajingan itu berani menyinggung Tuan Muda Yu, itu artinya dia meminta balasan. Saya akan memastikan untuk mengulurkan tangannya agar Tuan Muda Yu bisa melampiaskan amarah Anda. Meskipun ada banyak orang di luar gedung, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak akan ada masalah jika kamu bertindak sedikit lebih cepat. Selain itu, aku punya kenalan di kantor polisi jika terjadi masalah." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 379, Penyerangan di Tengah Jalan. Di pintu masuk gedung, Tang Xiu dan Kang Xia baru saja keluar dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa mata yang menyimpan niat jahat terus-menerus memperhatikannya. Hanya dengan beberapa lirikan, dia bisa tahu bahwa setidaknya ada 20 pemuda dengan pakaian aneh yang perlahan mendekatinya. "Ikuti aku dengan seksama. Kamu tidak boleh takut apapun yang terjadi." Tang Xiu mencubit tangan Kang Xia dan berkata dengan ekspresi tenang. "Apa yang terjadi?" tanya Kang Xia bingung. "Ada orang yang berpikiran sempit dan ingin mencari masalah denganku." Tang Xiu mengerutkan bibirnya dan berkata pelan. "Aku khawatir masalah ini ada hubungannya dengan bajingan bernama Li itu." "Apa maksudmu Li Zhen?" Berbalik ke arah yang dituju Tang Xiu, Kang Xia segera menyadari bahwa ada 4 atau 5 pemuda berpakaian aneh yang sedang menatap mereka. Ada juga sejumlah pemuda di beberapa arah lain yang mendekati mereka. "Bos, blok ini sangat ramai. Mereka seharusnya tidak seberani itu, kan?" Kang Xia agak takut. "Mereka bukan provokator utama." Tang Xiu berkata dengan enteng. "Pasti ada yang mengendalikan dari belakang. Jadi, kemungkinan besar mereka berani bertindak di lingkungan ini karena dukungan. Karena itu, kamu harus mengikutiku. Para penjahat lokal ini tidak layak untuk kuperhatikan." Pada saat ini,
Tang Xiu melepaskan indera spiritualnya. Dalam radius 200 hingga 300 meter, dia dapat dengan jelas mengamati tindakan dan gerakan setiap orang. Oh! Alis Tang Xiu berkerut, karena dia menemukan seorang kenalan yang pernah ditemuinya di pintu masuk Universitas Shanghai. Dia adalah seorang pemuda yang bersama Li Zhen saat itu, yang membuat pernyataan kurang ajar dan dipukul olehnya. Terlebih lagi, melalui pengamatan indera spiritualnya, ada pula 4 lelaki besar di belakangnya yang juga dengan cepat datang ke arah mereka. Oh! Sekali lagi, Tang Xiu bertemu dengan kenalan lainnya. Mereka adalah Li Zhen dan seorang pemuda yang tampak senang melihat kemalangan orang lain. Mereka baru saja bertemu dengannya dan Kang Xia sebelumnya. Dua ini bersembunyi di lantai 3 gedung seberang alih-alih bersama dengan orang yang telah ditabraknya sebelumnya. Sungguh pria yang malang dan menyedihkan. Dia adalah umpan meriam, ya. Pikiran itu muncul di benak Tang Xiu. Ia lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Cinan, selidiki keluarga Li Shanghai. Semakin rinci penyelidikannya, semakin baik. Malam ini akan menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi keluarga Li." Selain itu, Kang Xia adalah saudara perempuan yang baik dari Li dan nona keluarga Li. Di cabang Shanghai Aula Pesta Abadi, Cinan sedang mengamati 2 ekor ikan arwana di akuarium karena bosan. Ketika dia menerima telepon dari Tang Xiu dan mendengar suaranya yang dingin, matanya tiba-tiba berbinar dan menjawab dengan keras. "Bos, tunggu kabar dariku. Aku akan menyelidiki detail keluarga Li dengan jelas sekitar setengah jam paling lambat. Ngomong-ngomong, apakah kau yang datang ke sini atau aku yang mencarimu?" "Aku akan menemukanmu," kata Tang Xiu. "Baiklah." Cinan menutup telepon dengan antusias. Tak lama kemudian, dia menelepon semua orang di jaringan intelijen Aula Pesta Abadi dan memulai operasi. Semua anggota inti Aula Pesta Abadi mulai mengumpulkan informasi tentang keluarga Li Shanghai melalui berbagai saluran dan jaringan. Di jalan yang ramai, Tang Xiu melihat ke sekeliling ke arah para pemuda yang datang dari 4 arah. Matanya akhirnya tertuju pada Cheng Ye dan 3 pria besar di sampingnya. Matanya terutama tertuju pada Cheng Ye dan pria di sebelahnya. Apa yang mereka bawa di pinggang mereka bukanlah pisau, tetapi senjata api. "Sebelum kamu mulai, bisakah kamu memberitahuku nama orang di sudut jalan itu?" Tang Xiu menatap Cheng Ye dan bertanya dengan ringan. Cheng Ye tertegun sejenak. Setelah itu, dia mengangkat alisnya dan mengejek. "Wah, nak, kamu hebat sekali, ya? Kamu bahkan tahu bahwa Tuan Muda Yu ingin menjodohkanmu, ya? Karena kamu sudah tahu, aku kira kamu juga tahu bahwa dia adalah tuan muda tertua dari grup Meidu Shanghai, ya? Karena kamu begitu bijaksana, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami?" "Kupikir kau ingin berakting." "Aku tidak masalah." Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Aku akan pergi bersamamu, dan tempat ini sebaiknya tenang." Senyum di wajah Cheng Ye menghilang, digantikan oleh ekspresi bermartabat. Saat dia melihat ekspresi tenang Tang Xiu, sedikit rasa takut muncul di dalam hatinya. "Nak, apakah kamu juga berasal dari dunia kami? Bolehkah aku mengundangmu?" Li Zhen buru-buru berteriak. "Ya, sepertinya kau tidak bodoh karena kau tahu untuk bertanya tentangku terlebih dahulu." Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Tapi Yu Zi itu bahkan tidak berani datang. Itu menunjukkan bahwa dia takut padaku, tetapi kau tidak. Sayangnya, kau tampaknya tidak tahu tentangku." Cheng Ye mengerutkan kening. Tanpa sadar dia melihat ke tempat Yu Zi bersembunyi. Setelah terdiam beberapa saat, dia mencibir. "Nak, jangan coba-coba bertindak. Kamu telah memprovokasi Tuan Muda Yu, jadi kamu akan berakhir dengan kehidupan yang buruk. Selain itu, kami tidak akan melakukan apapun kepada wanita di sampingmu. Tapi katakan padanya untuk berhati-hati dan tidak melakukan apapun yang tidak boleh dia lakukan, seperti menelepon polisi." Tang Xiu menatap Kang Xia sambil tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu percaya padaku?" Kang Xia sendiri agak khawatir. Namun setelah melihat bahwa pihak lain tidak terburu-buru dan tampaknya memiliki sedikit rasa takut, dia segera menunjukkan senyuman. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja aku tidak takut. Selain itu, aku telah menyaksikan adegan ketika kamu membawa orang-orangmu untuk mengunjungi sekolah bela diri naga yang bangkit sebelumnya. Mengandalkan orang-orang ini, aku khawatir mereka tidak akan berakhir sebaik orang-orang dari sekolah bela diri naga yang bangkit."
Bos? Sekolah bela diri naga yang sedang berkembang? Alis Cheng Ye berkerut lagi. Pada saat ini, rasa takutnya terhadap Tang Xiu sedikit meningkat. Mampu berakar di kota metropolitan seperti Shanghai berarti dia bukan orang bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia provokasi dan siapa yang tidak bisa disentuh. Kalau tidak, dia pasti sudah menghadapi malapetaka besar. Ayo pergi. Kita bicara di tempat lain. Setelah mempertimbangkan masalah itu sejenak, Cheng Ye mengira dia takut tanpa alasan dan langsung merasa malu dan marah. Ambil pimpinan, kata Tang Xiu dengan tenang. Di sudut jalan terdekat, Yu Zi mengerutkan kening dan tampak marah. Yang diinginkannya adalah Cheng Ye langsung memukul Tang Xiu saat melihatnya, membuang Tang Xiu, dan segera pergi. Namun, dia malah mengobrol dengan Tang Xiu dan tidak bertindak sama sekali. Beberapa menit kemudian, kerumunan itu tiba di blok yang sangat sepi dibandingkan dengan jalan beberapa saat yang lalu. Yu Zi mengikuti dengan hati-hati dari belakang. Namun, tanpa sepengetahuannya, dua sosok diam-diam mengikuti mereka, menatapnya, Cheng Ye, Tang Xiu dan yang lainnya. Nak, katakan padaku. Makhluk suci apakah kamu? Saat Cheng Ye dan yang lainnya membawa Tang Xiu dan Kang Xia ke sini, dia masih tidak terburu-buru untuk bertindak. Karena dia sangat berhati-hati, dia bertanya. Bahkan jika aku memberitahumu identitasku, kau tetap tidak akan mengenaliku. Tang Xiu berkata dengan lemah. Jika kau takut, sebaiknya kau segera keluar. Namun, kau dapat mencobaiku, jika kau mau. Bagaimanapun, bocah Yu Zi itu diam-diam mengikuti kita. Suruh dia datang ke sini jika kau tidak berani bertindak. Cheng Ye mengerutkan kening lagi. Dia melirik sekilas ke belakang, tetapi dia tidak menemukan sosok Yu Zi. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk ke seorang pria besar di sebelahnya. Pria itu berlari ke belakang dan dengan cepat menemukan Yu Zi di sudut jalan. Dia kemudian melangkah ke arahnya dan dengan hormat berkata, Tuan Muda Yu, bos memanggilmu. Apa yang terjadi? Wajah Yu Zi berubah dan bertanya dengan nyaring. Anak Tang itu tampaknya memiliki identitas yang tidak biasa. Pria besar itu berkata, Bos agak takut padanya. Selain itu, anak Tang itu juga mengetahui bahwa kamu mengikuti kami dari belakang dan dia ingin kamu ada di sana. Dengan perubahan ekspresi, Yu Zi menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah mendekat. Cheng Ye, beginikah caramu melakukan sesuatu? Aku ingin kau menghajarnya. Kenapa kau masih saja berkicau dan mengoceh? Cheng Ye melirik Tang Xiu, namun tidak mengatakan apapun. Namamu Yu Zi? Tuan muda tertua dari grup Meidu? Tang Xiu tersenyum tipis. Bagaimana kau bisa mengenalku? Wajah Yu Zi berubah saat dia mendengus dingin. Mereka memberitahuku. Tang Xiu tersenyum ringan. Yu Zi menatap marah ke arah Cheng Ye. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, Yu Zi, mari kita bicarakan masalah kita. Pertama-tama, kamu seperti anjing piaraan, selalu mengikuti di belakang Li Zhen. Dipukul olehku itu menyakitkan, bukan? Namun, kamu masih berani memprovokasiku sekarang? Kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Yu Zi mendengus. Tang Xiu menendangnya dengan keras, membuatnya terlempar sejauh 5 meter. Yu Zi kemudian duduk di tanah beberapa saat dan menyemburkan seteguk darah. Di sampingnya, ekspresi Cheng Ye dan 20 bawahannya berubah drastis. Cheng Ye tidak menyangka bahwa masalah ini benar-benar akan melibatkan Li Zhen. Harus diketahui bahwa latar belakang Li Zhen bahkan lebih kuat daripada Yu Zi. Namun orang ini tampaknya tidak takut sama sekali pada Li Zhen. Sebenarnya, apa asal-usulnya? Berani sekali dia mengalahkan Yu Zi? Dan beraninya dia melawan Tuan Muda Li? Tang Xiu datang ke hadapan Yu Zi dan menendangnya dengan lembut. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kau tidak perlu khawatir. Tendanganku ini tidak akan membunuhmu. Tapi aku ingin tahu tentang masalah malam ini. Apakah kau yang mengirim orang untuk menyerangku? Atau Li Zhen yang mengirimmu? Sambil menahan rasa tidak nyaman dari organ dalamnya, Yu Zi berteriak dengan marah. Ayah ini telah memutuskan hubungan dengan Li Zhen. Dia adalah dirinya sendiri, dan aku adalah aku. Tang Xiu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia lalu berkata sambil tersenyum.
Lalu bagaimana kau tahu kalau aku ada di mal sebelumnya? Tidak mungkin kau mengikutiku karena aku pasti sudah lama menemukanmu. Sepertinya seseorang memanggilmu, kan? Bahkan jika itu bukan Li Zhen, pasti ada seseorang di dekatnya. Raut wajah Yuzi berubah saat dia berteriak dengan marah. Bagaimana kau bisa tahu itu? Itu sudah jelas. Tang Xiu berkata dengan santai. Aku bertemu dengannya dan pemuda lain hari ini. Jika bukan mereka, maka aku harus mengagumi kemampuanmu yang luar biasa. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, Yuzi kemudian berpikir sejenak. Mengingat sesuatu, dia bangkit dari tanah dan menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dia melirik sekilas dan berteriak. Li Zhen, aku, Yuzi, telah memutuskan semua hubungan denganmu, tetapi kau bajingan telah melakukan hal yang begitu memalukan. Masalah ini belum selesai, aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Tang Xiu melepaskan indera spiritualnya dan melihat dengan jelas bahwa Li Zhen dan pemuda itu diam-diam bersembunyi di suatu tempat sekitar 100 hingga 200 meter jauhnya dari mereka. Namun, dia tidak berniat untuk berurusan dengan Li Zhen sekarang. Dia akan secara pribadi mengunjungi keluarga Li. Jika orang-orang keluarga Li tidak mengendalikannya, dia akan mengajarinya di depan orang tuanya ketika saatnya tiba. Bab 380, menyelesaikan masalah sepele. Dengan tatapan bosan, Tang Xiu menatap Yuzi. Dia benar-benar tidak suka diganggu dengan hal-hal sepele. Namun, rasa khawatir bukanlah perasaan yang baik. Terutama dari orang-orang seperti Li Zhen. Dia menatap Yuzi dan bertanya dengan enteng. Pertama-tama, mari kita singkirkan Li Zhen karena dia tidak bisa lari dari masalah ini. Bagaimana kalau kita selesaikan masalah kita sekarang? Kamu mencari orang-orang ini dan ingin menghancurkanku. Tapi aku bukan orang yang mudah diganggu. Yuzi melangkah mundur. Ia menatap Cheng Ye dan berteriak. Cheng Ye, apa yang membuatmu tercengang? Hajar dia. Aku ingin melihat darahnya. Aku harus membuatnya tahu bahwa ia akan berakhir sengsara setelah mempermainkanku. Sambil menatap Tang Xiu, Cheng Ye memaksakan senyum kecut dan berkata, Tuan Muda Yu, lebih baik kita tidak melibatkan diri dalam permusuhan antara orang-orang penting seperti kalian berdua, bukan? Saudara ini bahkan tidak takut pada Li Zhen. Kita seperti semut di matanya. Akan lebih baik bagimu jika kau segera pergi, jadi mohon bermurah hati dan maafkan kami. Perkataan Cheng Ye hampir membuat Yuzi muntah darah. Melihat ekspresi takjub di wajah Yuzi, Kang Xia tidak dapat menahan tawa kerasnya. Pada saat ini, semua orang melihat wajah Kang Xia yang berseri-seri. Mereka semua tidak dapat menahan diri, tampak bodoh dan linglung. Sambil menahan senyumnya, Tang Xiu menatap Cheng Ye dan berkata, Kau memang pintar dan berhati-hati. Terlepas dari waktu dan tempat, hanya orang yang berhati-hati yang hidup lebih lama. Faktanya, karena sikapmu hari ini, kau mungkin dibebaskan dari hukuman mati, tetapi kau tidak akan pernah bisa lepas dari kejahatanmu. Namun, karena aku merasa cukup baik karena kau tidak ingin mempersulitnya, aku bisa memaafkanmu kali ini. Tapi ingatlah, jangan main-main denganku nanti. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirimmu ke kematianmu lebih awal. Setelah mengatakan itu, sosoknya melesat dan muncul di depan Yuzi. Meskipun menggunakan kurang dari setengah dari kekuatan penuhnya, Yuzi terus-menerus menjerit karena rasa sakitnya. Akhirnya, kaki Tang Xiu menginjak tangan kanan Yuzi dan mematahkan pergelangan tangannya. Di tengah teriakannya, Tang Xiu menendangnya ke samping dan berkata dengan ringan. Ini kesempatan terakhirmu. Lain kali kau mengacau denganku, kau harus terlebih dahulu memikirkan dengan benar konsekuensi dari kegagalanmu dalam balas dendam. Keluarga Yumu. Hehe. Yuzi mengerutkan kening. Apa istimewanya kalau kamu punya sedikit keterampilan bela diri? Jangan jadi orang gila, kamu akan merasa sangat baik nanti. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Dia mengambil ponsel Yuzi dan memaksanya untuk memberitahukan kata sandinya. Setelah menemukan nomor ponsel Li Zhen dan mencatatnya, Tang Xiu kemudian melemparkannya kembali ke Yuzi dan kemudian berbalik untuk pergi. Adapun Cheng Ye dan anak buahnya, mereka hanya melihat Tang Xiu memukul Yuzi. Jejak ketakutan muncul di hati mereka. Namun, yang paling membuat mereka takut bukanlah pukulan yang brutal itu, melainkan kecepatan mengerikan yang ditunjukkan Tang Xiu, serta senyumnya saat menginjak pergelangan tangan Yuzi. Itu adalah seseorang dengan karakter yang kejam.
benar-benar sosok yang kejam dan tak kenal ampun. Cheng Ye tiba-tiba merasa beruntung dan bersukacita dalam hati karena tidak bertindak malam ini. Matanya mengikuti Tang Xiu dan Kang Xia saat mereka pergi hingga dia tidak bisa melihat sosok mereka lagi. Dia kemudian datang ke sisi Yu Zi. Dia menopangnya di tanah dan kemudian bertanya dengan khawatir. Tuan Muda Yu, apakah Anda baik-baik saja? Saya akan membawa Anda ke rumah sakit sendiri. Pergi kau pergi. Yu Zi dengan ganas mendorong Cheng Ye dengan tangan kirinya. Dia berteriak dengan marah. Cheng Ye, Bos Cheng, kau benar-benar hebat. Kau mengkhianatiku sebelumnya. Namun kau dengan munafik bertanya tentang keadaanku? Jangan bilang kau tidak merasa bahwa kau terlihat menjijikan? Pergi saja. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Raut wajah Cheng Ye berubah sedikit tidak sedap dipandang. Dia bisa dikatakan sebagai sosok yang sangat disegani di dunia bawah Shanghai. Jika dia tidak melihat Yu Zi sebagai tuan muda tertua keluarga Yu, dia tidak akan menaruh perhatian padanya. Terlebih lagi, ada banyak saudaranya di sekitarnya, dan melihatnya dimarahi adalah sesuatu yang membuatnya tidak bisa tetap tenang. Tuan Muda Yu, kami saudara-saudara sudah memberimu muka. Karena itu, kami bersedia datang membantumu. Namun, ternyata kau terlalu manja. Latar belakang dan identitas orang bermarga Tang itu, mungkin, tidak kalah dengan keluargamu, kan? Kau ingin kami menghajarnya? Bukankah ini berarti kau ingin mendorong kami saudara-saudara ke jurang? Aku tidak ingin berdebat tentang masalah hari ini, kami juga tidak akan mengungkapkan apapun tentang apa yang terjadi di sini. Jadi, jaga diri dan berperilakulah dengan baik. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan, Cheng Ye dan saudara-saudaranya berlalu, mengabaikannya. Sambil memegangi perutnya, amarah yang membara terpancar di mata Yu Zi. Ia berjalan beberapa langkah dan bersandar di pohon terdekat. Ia kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi nomor telepon seluler. Kau benar-benar hebat, Little ya. Kau ingin menunjukkan dirimu pada Li Zhen dan menggunakanku sebagai pisau, ya? Ingat apa yang telah kau lakukan padaku. Masalah kita ini belum terselesaikan. Setelah pihak lain menerima panggilannya, Yu Zi langsung berteriak. Jangan menakut-nakuti aku, Yu Zi, aku sangat pemalu. Hahaha. Apakah kamu merasa lebih baik setelah merasakan sakitnya ditendang pantatmu? Jika kamu punya waktu untuk memaksakan diri padaku, lebih baik kamu memanfaatkan waktu untuk menyeret dirimu ke rumah sakit untuk mengobati lukamu. Jika tidak, orang tuamu akan patah hati jika kamu menjadi cacat dan tidak dapat mengurus diri sendiri di masa depan. Biarkan aku mengatakannya dengan cara lain. Jika kamu mati, kami, saudara-saudara, akan mengumpulkan uang untuk membeli karangan bunga untukmu. Sungguh pemborosan. Suara seorang pemuda keluar dari telepon dan mengejeknya, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman Yu Zi. Yu Zi menggeram marah. Sialan, Little ya, tunggu saja aku. Setelah berbicara dia membanting ponselnya. Tidak jauh darinya, Li Zhen membalikan tubuhnya dan mengalihkan pandangannya dari Yu Zi. Ia kemudian menatap pemuda yang tersenyum di sampingnya dan berkata dengan ringan. Ya kecil, kau agak berlebihan. Kami memang memanfaatkan Yu Zi, tetapi tetap saja, kami telah berteman dengannya selama bertahun-tahun. Aku khawatir Yu Zi akan menjadi linglung karena marah sekarang. Jadi kau harus ingat, kelinci yang gelisah juga akan menggigit seseorang. Senyum di wajah pemuda itu segera menghilang. Dia mengangguk pelan dan berkata, aku akan mengingatnya. Namun, jangan khawatir. Aku akan melindungi Yu Zi. Li Zhen mengusap dagunya. Ia tampak berpikir sebelum berkata. Yu Zi hanyalah pemborosan. Ia tidak hanya gagal mencari tahu latar belakang Tang Xiu, ia bahkan mengalihkan sasarannya kepada kita. Masalah ini mungkin akan sedikit merepotkan. Sepertinya kita harus benar-benar mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas Tang Xiu dengan saksama, kalau tidak aku tidak akan bisa tidur dengan tenang. Kita sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya sebelumnya, kan? Pemuda itu bingung dan berkata. Dia hanya orang desa yang berasal dari daerah kecil dan memiliki sedikit kemampuan untuk diterima di Universitas Shanghai. Haruskah kita takut padanya karena itu? Apakah kita benar-benar sudah menyelidikinya secara menyeluruh? Li Zhen berkata dengan nada mencemooh. Kalau begitu ceritakan padaku tentang Cinan dari Aula Pesta Abadi, apa hubungannya dengan dia?
Mengapa dia berani membunuh Huan Yu di balapan mobil untuknya? Biar aku ceritakan kepadamu tentang ini. Aku khawatir bajingan ini tidak semudah dan sesederhana itu, jadi sebaiknya kita berhati-hati. Pemuda itu ragu-ragu sebelum mengangguk. Kemudian dia tiba-tiba berkata, "Saudara Zhen, saya tidak mengerti sesuatu." "Ada apa?" tanya Li Zhen. "Aku tidak mengerti. Mengapa Cheng Ye membawa begitu banyak orang tetapi tidak berani bertindak melawan bajingan itu?" Pemuda itu berkata, "Secara logika, naskah aslinya seharusnya adalah Cheng Ye muncul bersama anak buahnya untuk menghancurkan bajingan Tang itu. Cheng Ye yang kukenal adalah seseorang dengan kepribadian yang berhati-hati. Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini." Li Zhen berkata dengan nada mencemooh. Dia tidak bertindak karena, pertama, dia tidak tahu latar belakang Tang Xiu. Kedua, mungkin itu karena Kang Xia. Lagi pula, bagi seorang pria yang bisa mendapatkan wanita top seperti Kang Xia mungkin bukan karakter yang sederhana. Bersambung ke episode 92. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.